Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Lismayanti dari PG PAUD Non-Reguler Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yaitu dengan materi Modernitas Muhammadiyah. Jurnal yang saya review yaitu berjudul Modernisasi Pendidikan pada Muhammadiyah. Nama penulis yaitu Afrahul Fadila Daulay, kemudian nama jurnal yaitu dari Jurnal Pendidikan Islam, tahun dan volume penerbitan yaitu 2019 volume 8 nomor 2. Pada presentasi kali ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua ada latar belakang lahirnya modernisasi pendidikan Muhammadiyah, dan yang ketiga yaitu aspek-aspek modernisasi pendidikan Muhammadiyah dulu dan kini. Berikut hasil review jurnal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Masyarakat mengenal Muhammadiyah karena besar amal usaha yang dibangunnya baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, kesehatan, dan komunikasi. Selain besar dari segi amal usaha, Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat luas karena sejak berdiri tahun 1912 aktif menyuarakan pemurnian tauhid dan modernisasi pendidikan. Dalam bidang pemurnian tauhid misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan getol menyuarakan akidah dan ibadah umat Islam harus bersih dari unsur syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul. Dalam bidang modernisasi pendidikan, Persyarikatan Muhammadiyah aktif menyuarakan pembaruan pendidikan. Modernisasi pendidikan maksudnya upaya pembaruan lembaga-lembaga pendidikan tradisional dengan mengadopsi elemen-elemen modern. Kurikulum, tujuan, metode pendidikan, media, dan tata kelola pendidikan. Bidang modernisasi inilah merupakan fokus utama Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau ingin sekolah-sekolah Muhammadiyah maju dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, maka harus dirubah kurikulum pendidikannya dengan cara memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum. Tujuannya agar lembaga pendidikan Islam dan lulusannya tidak hanya ahli dalam bidang agama, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu umum. Yang kedua, latar belakang lahirnya modernisasi pendidikan Muhammadiyah. Lahirnya modernisasi pendidikan Muhammadiyah mempunyai latar sosio-historis yang cukup panjang sejalan dengan dinamika masyarakat sejak era penjajahan Belanda, Jepang, dan hingga kini. Aspek latar belakang lahirnya modernisasi pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama dari sudut agama. Muhammadiyah melihat bahwa untuk melakukan modernisasi pendidikan akan efektif melalui suatu organisasi yang disebut Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuan berdirinya yakni untuk mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan mencegah manusia dari jalan kemungkaran sehingga manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kondisi sosial umat Islam yang terbelakang dan terjajah. Umat Islam mengalami kemiskinan struktural karena seluruh sentra-sentra ekonomi berada di tangan kaum penjajah yaitu Belanda. Kondisi tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembangkan misi kristenisasi. Seperti yang disebutkan oleh Akib Suminto, salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. Untuk menghilangkannya, maka penting berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu kondisi politik umat Islam yang terbelah.
Salah satu strategi politik Belanda untuk memecah belah umat Islam Indonesia yakni menerapkan politik divide et impera atau politik belah bambu. Artinya, satu diangkat atau dimajukan dan yang satu lagi ditindas atau dipijak. Kelompok yang dimajukan didukung dan dilindungi oleh Belanda, yaitu adalah umat Kristen, dan kelompok yang ditindas yakni umat Islam. Yang ketiga, aspek-aspek modernisasi pendidikan Muhammadiyah dulu dan kini. Modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, mendirikan sekolah model Belanda. Latar belakang pendirian sekolah model Belanda paling tidak memiliki dua alasan. Yang pertama, karena metode pendidikan yang harus diperbaharui. Jauh sebelum kehadiran Belanda di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren sudah berkembang. Metode pendidikan yaitu bandongan dan sorogan. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua model pendidikan ini tidak bisa dipertahankan dan harus dimodernisasi. Yang kedua, yaitu memadukan kurikulum barat agar pendidikan lebih maju. Muhammadiyah berhasil memadukan sistem pendidikan barat dengan sistem pendidikan Islam dengan cara memadukan kurikulum agama dengan kurikulum umum. Penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak lagi dilaksanakan di masjid atau musola, tetapi dilaksanakan di gedung sekolah khusus yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sekolah dan para guru. Aspek-aspek modernisasi pada pendidikan Muhammadiyah yang kedua yaitu perubahan nama sekolah-sekolah Muhammadiyah. Perubahan nama ini berarti Muhammadiyah sangat jelas visi pendidikannya dan anti terhadap penjajahan sekaligus cinta kepada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perubahan nama sekolah-sekolah Muhammadiyah diantaranya yang pertama Quick School Muhammadiyah Putra dan Quick School Muhammadiyah Putri dirubah nama menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah. Kemudian ada Pool School dan Pet School dan Standard School Muhammadiyah berganti nama menjadi Sekolah Muhammadiyah 1. Dan total ada 13 nama sekolah yang mengalami perubahan oleh Muhammadiyah. Aspek-aspek modernisasi pada pendidikan Muhammadiyah yang ketiga yaitu ada pembaruan kurikulum. Lahirnya ide pembaruan kurikulum pendidikan Muhammadiyah yakni mengajak kepada kurikulum pesantren yang 100% pendidikan agama dan metode pendidikannya berupa bandongan, sorogan, dan hafalan. Kurikulum dan metode pendidikan ini bukan berarti buruk, namun dinilai kurang menyauti arus modern dan perkembangan zaman. Karena itu, Muhammadiyah berani melakukan pembaruan kurikulum dengan maksud bukan berarti meninggalkan pengetahuan agama, tetapi kombinasi di antara keduanya. Model pembaruan ini hingga kini berlaku di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan madrasah-madrasah di Indonesia. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan. Dari tahun 1936 sampai sekarang, Muhammadiyah telah melakukan beberapa perubahan tujuan pendidikan. Hal tersebut terjadi bukan berarti Muhammadiyah tidak konsisten terhadap tujuan pendidikannya, tetapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammadiyah harus relevan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan dapat direalisasikan sehingga peserta didik yang dihasilkan benar-benar berakhlak mulia,
bertakwa, cakap, dan percaya diri yang pada akhirnya tercapai masyarakat yang sebenar-benarnya. Aspek-aspek modernisasi pada pendidikan Muhammadiyah yang kelima yaitu di metode pendidikan. Di dalam modernisasi pendidikan Muhammadiyah, metode termasuk hal yang harus diperbarui. Metode pendidikan pesantren diganti dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode penghayatan, yaitu menghayati dan memahami apa yang dibaca. Kemudian ada metode klasikal, yakni belajar secara bersama-sama di kelas dan dibimbing oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga ada metode ceramah. Artinya, para guru menerangkan di depan kelas dengan ceramah. Kemudian ada metode berkelompok, metode pemberian contoh dan keteladanan. Kemudian ada lagi metode melalui bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang ketujuh ada media pembelajaran. Muhammadiyah diawali modernisasi pendidikannya menggunakan media belajar seperti lisan, meja, kursi, buku tulis, dan lain sebagainya. Sebagai pengganti media pembelajaran duduk melingkar di hadapan guru atau kiai. Belakangan, media pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah telah menggunakan diagram overhead, proyektor, infokus, dan film. Manajemen pendidikan Muhammadiyah di dalam mengelola lingkungan sekolah yang dibangun menggunakan manajemen modern, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengontrolan, dan evaluasi. Bentuk perencanaan pendidikannya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Jainuri, setiap guru harus membuat rencana pembelajaran. Belakangan ini disebut RKP atau Rencana Kegiatan Pembelajaran. Di dunia pesantren, dulunya tidak ada rencana pelajaran yang teratur dan integral. Melihat itulah, Muhammadiyah penting membuat rencana pembelajaran sehingga target pembelajaran benar-benar terukur dan tercapai. Demikian pula administrasi sekolah benar-benar dimodernisasi oleh Muhammadiyah, mulai dari ruang kelas, surat menyurat, daftar absen siswa, absen guru, database siswa, dan setiap peserta didik yang tamat diberi ijazah. Di samping itu, Muhammadiyah membuat ruang kepala sekolah, tata usaha, staf, bendahara, komite sekolah, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, dan masjid atau musola. Karena itulah Muhammadiyah disebut organisasi paling tertib administrasinya. Berkaitan dengan hal itu, Sukriyanto mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertib administrasi. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan modernisasi pendidikan yakni agar pendidikan Islam maju dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Aspek-aspek yang dimodernisasi meliputi pendirian sekolah-sekolah model Belanda, kemudian perubahan nama-nama sekolah, pembaruan kurikulum, tujuan pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, dan manajemen pendidikan.